Ya pemirsa, Komisi Pemilihan Umum atau KPU resmi menetapkan 3 pasangan calon presiden dan calon wakil presiden yang akan berlaga dalam pemilihan presiden 2024. Ketiga paslon diagendakan menghadiri pengundian nomor pada malam hari ini. Komisi Pemilihan Umum KPU menetapkan 3 pasangan capres dan cawapres, yakni Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar, Ganjar Pranowo Mahfud MD, dan Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka telah sah sebagai pasangan capres dan cawapres pada pemilu 2024. Ketiganya memenuhi syarat verifikasi administrasi, baik absahan dokumen maupun ketentuan suara partai atau gabungan partai pengusung, yakni memiliki 20% kursi di DPR RI dan 25% suara secara nasional hasil pemilu periode sebelumnya. KPU juga menandatangani penyerahan Satgas Pengamanan Capres dan Cawapres, yakni sebanyak 441 personil dari kepolisian dengan perincian 74 personil untuk masing-masing Capres dan Cawapres. Selanjutnya, ketiga paslon menjalani pengundian nomor urut pada Selasa malam nanti. Dari Jakarta, Galuh Pandu, Jaksa Samsa, Iriansyah Wahyudi, iNews melaporkan. Ya pemirsa, sebelumnya kemarin Komisi Pemilihan Umum telah menetapkan 3 pasangan capres-cawapres yang dinyatakan memenuhi syarat untuk mengikuti Pesta Demokrasi 2024. Selanjutnya, publik berharap Pesta Demokrasi bisa berlangsung damai dan bebas dari kecurangan, sehingga tak ada lagi pihak-pihak yang menghalalkan segala cara demi kepentingan politik pribadi. Sementara Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri menyoroti tanda-tanda kecurangan jelang pemilu 2024. Ia prihatin terhadap manipulasi hukum yang terjadi di Mahkamah Konstitusi untuk kepentingan perorangan. Komisi Pemilihan Umum menetapkan 3 pasangan calon presiden dan calon wakil presiden untuk berlaga di Pesta Demokrasi Pemilu 2024. Ketiganya yang dinyatakan memenuhi syarat adalah pasangan Ganjar Pranowo Mahfud MD, pasangan Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka, dan pasangan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar. Bagaimana tadi yang telah dijelaskan oleh Ketua KPU Indonesia, ya, KPU telah menyatakan ya bahwa pasangan calon presiden dan wakil presiden Haji Anies Rashid Baswedan PhD dan Dr. Honoris Causa Haji A. Muhaimin Iskandar yang diusulkan oleh partai politik, Partai Nasdem, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Keadilan Sejahtera telah dinyatakan memenuhi syarat dan dinyatakan sebagai pasangan calon presiden dan wakil presiden untuk pemilu serentak 2024. Selanjutnya, untuk pasangan calon presiden dan wakil presiden Haji Ganjar Pranowo SHMIP dan Profesor Dr. Haji M. Mahfud MD yang diusulkan oleh partai politik PDI Perjuangan, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Perindo, Partai Hati Nurani Rakyat telah dinyatakan memenuhi syarat sebagai pasangan calon presiden dan wakil presiden untuk pemilu serentak 2024. Selanjutnya, untuk pasangan calon presiden dan wakil presiden Haji Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka ya, yang diusulkan oleh partai politik, Partai Gerakan Indonesia Raya, Partai Golongan Karya, Partai Demokrat, Partai Amanat Nasional, Partai Solidaritas Indonesia, Partai Bulan Bintang, Partai Garda Republik Indonesia telah dinyatakan memenuhi syarat sebagai pasangan calon presiden dan wakil presiden untuk pemilu serentak 2024. Sementara itu, dalam pidato politiknya, Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri meminta masyarakat mengawal jalannya pemilu 2024 agar bebas dari segala bentuk kecurangan. Putusan syarat usia Capres-Cawapres di Mahkamah Konstitusi beberapa waktu lalu dinilai merupakan salah satu bentuk upaya manipulasi hukum untuk kepentingan politik perorangan. Kemudian pencopotan baliho Capres di sejumlah daerah
pemasangan CCTV di kantor KPU Jombang dan kedatangan sejumlah aparat ke kantor DPC PDIP Solo sempat mendulang sorotan. Kedepan KPU dan Bawaslu diminta lebih adil, jujur, dan transparan dalam menjalankan tugasnya sebagai penyelenggara pemilu. Seluruh aparatur sipil negara, TNI dan Polri bisa terus mengedepankan netralitas. Dan seluruh peserta pemilu dapat bertarung sesuai aturan, serta tanpa menghalalkan segala cara untuk menang dalam kontestasi pemilu 2024. Tim Liputan iNews melaporkan. Dalam pidatonya Minggu siang, Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri membahas situasi politik terkini di tanah air. Megawati menyoroti tanda-tanda kecurangan jelang pemilu 2024. Di antaranya, manipulasi hukum yang terjadi di Mahkamah Konstitusi. Megawati bercerita terkait pembentukan MK di era kepemimpinannya saat menjabat sebagai presiden. Mega menegaskan, MK dibentuk untuk kepentingan rakyat dan menjaga demokrasi, bukan untuk kepentingan perorangan. Dari namanya saja, Mahkamah Konstitusi ini seharusnya sangat-sangat berwibawa, memiliki tugas yang sangat berat dan penting guna mewakili seluruh rakyat Indonesia di dalam mengawal konstitusi demokrasi. Dengan perannya yang begitu penting, saya sangat serius menggarap pembentukannya. Saya sebagai presiden didampingi oleh Menteri Sekretaris Negara mencarikan sendiri gedungnya. Dan saya putuskan berada di dekat istana, yaitu suatu tempat yang sangat strategis yang disebut sebagai Ring 1. Sehingga Mahkamah Konstitusi tersebut harus bermanfaat bukan bagi perorangan, tapi bagi rakyat, bangsa, dan negara. Seluruh suasana kebatinan terkait pembentukan MK ini, apa yang menjadi kehendak rakyat melalui reformasi adalah suatu perlawanan terhadap watak dan kultur pemerintahan yang pada waktu itu memang sangat otoriter. Dalam kultur otoriter dan sangat sentralistik ini, lahirlah nepotisme, kolusi, dan korupsi. Apa yang terjadi di Mahkamah Konstitusi akhir-akhir ini telah menyadarkan kita semua bahwa berbagai manipulasi hukum kembali terjadi. Itu semua akibat praktek kekuasaan yang telah mengabaikan kebenaran hakiki politik atas dasar nurani. Rakyat jangan diintimidasi seperti dulu lagi. Jangan biarkan kecurangan pemilu yang akhir ini terlihat sudah mulai akan terjadi lagi. Sejumlah pihak menilai pidato Megawati sebagai bentuk kekecewaannya terhadap Presiden Joko Widodo dan keluarganya. Mega pun mengapresiasi putusan Majelis Kehormatan MK terkait pelanggaran etik Hakim MK. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, usai menetapkan pasangan calon presiden dan calon wakil presiden, KPU akan menggelar pengundian nomor urut peserta Pilpres 2024 pada malam hari ini. Acara ini diselenggarakan mulai pukul 18.30 waktu Indonesia Barat. Sebentar lagi memang pemirsa akan diawali dengan gala dinner KPU bersama dengan para capres-cawapres. Ketiga pasangan capres-cawapres yakni Ganjar Pranowo, Mahfud MD, Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Raka, dan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar dijadwalkan hadir. KPU telah menyiapkan tribun, panggung, juga jajaran meja dan kursi untuk para pimpinan KPU serta tamu undangan acara ini. Tata tertib dan mekanisme pengundian nomor urut pasangan calon untuk mengambil nomor urut oleh calon wakil. Pemirsa, kita akan kembali ke gedung Komisi Pemilihan Umum untuk melihat bagaimana maksud kami Media Center Tim Pemenangan Nasional. Iya.
Teman-teman, terima kasih sudah hadir. Saya dan Pak Mahfud beserta seluruh tim, insya Allah sebentar lagi akan ke KPU, dan tentu ada bahasa di sini yang sudah menyiapkan semuanya, dan Bismillah semuanya insya Allah lancar lah. Ada mau ditanyakan? Pengen nomor urut berapa, Pak? Ya. Pengen nomor urut berapa, Pak? Namanya juga undian berapa aja. Ada lagi? 1, 2, 3. Iya, kayaknya hanya antara 1, 2, dan 3 itu. Cukup ya, kita nanti ke sana ya. Oke, makasih. Ya. Sebentar, teman-teman. Ini kita mau jalan mobil apa gimana? Teman-teman cukup ya, persiapkan KPU setelah ini. Sudah siap-siap setting untuk persiapan KPU, teman-teman. Mas Bro. Baik pemirsa, tadi Anda sudah mendengarkan pernyataan terkini dari Capres yang diusung oleh PDIP, Perindo, Hanura dan juga P3 Ganjar Pranowo. Jelang kedatangan pasangan Ganjar Pranowo Mahfud MD ke Gedung Komisi Pemilihan Umum Jakarta Pusat, di mana pada malam hari ini akan diadakan pengundian nomor urut Capres-Cawapres untuk pemilu 2024. Saat ini Anda menyaksikan suasana terkini di depan Gedung Komisi Pemilihan Umum Jalan Tuanku Imam Bonjol, Jakarta Pusat, di mana pengamanan memang sudah diberlakukan sejak pagi hari ini, mengantisipasi kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan sebagai bentuk provokasi yang bisa menodai keberlangsungan jalannya pemilu 2024. Ya, rencananya acara pengundian nomor urut Capres-Cawapres ini akan dimulai pada pukul 18 waktu 30 waktu Indonesia Barat, diawali dengan gala dinner atau makan malam bersama dengan para Capres-Cawapres. 3 pasang Capres-Cawapres yang hadir atau dijadwalkan hadir di Gedung Komisi Pemilihan Umum atau KPU pada malam hari ini. Baik Ganjar Pranowo Mahfud MD, Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka, dan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar, yang masing-masing akan menantikan apakah mereka akan mendapatkan nomor yang mereka incar, baik 1, 2, atau 3. Pemirsa, Breaking News Sindo News masih akan segera kembali setelah jeda. Tetaplah bersama kami.